Sejarah Filsafat Barat, karya buku Bertrand Russell. Bab 26. Kaum sinis dan kaum skeptis. Hubungan antara orang-orang yang terkemuka dalam bidang intelektual dengan masyarakat sezamannya sangat berbeda-beda di berbagai masa yang berbeda. Pada masa-masa yang baik, hubungan mereka sepenuhnya selaras dengan lingkungannya. Mereka sudah barang tentu mengajukan saran-saran pembaharuan yang menurut mereka perlu. Sementara mereka yakin bahwa saran-saran itu pun disambut baik. Mereka tidak membenci dunia tempat mereka hidup, sekalipun dunia itu belum mengalami pembaharuan. Pada masa-masa lain, mereka bersikap revolusioner, di mana mereka beranggapan bahwa perlu dilakukan perubahan secara radikal. Seraya mengharapkan bahwa perubahan itu yang sebagian didorong oleh anjuran mereka akan berlangsung dalam tempo secepatnya. Namun di masa-masa lainnya, mereka berputus asa terhadap dunia. Dan kendati pun mereka tahu apa yang diperlukan, mereka merasa kehilangan harapan bahwa anjurannya akan bisa terlaksana. Perasaan ini gampang tenggelam ke dalam sikap putus asa yang lebih mendalam, yang akan memandang hidup di muka bumi ini pada dasarnya buruk dan beranggapan bahwa kebaikan hanya bisa diperoleh dalam kehidupan di akhirat atau di dalam transfigurasi mistik. Di sejumlah masa, semua sikap demikian itu diambil oleh berbagai orang yang hidup pada zaman yang sama. Bisa diperhatikan umpamanya pada awal abad ke-19. Goethe adalah seorang periang, Bentham seorang pembaharu, Shelley seorang revolusioner, dan Leopardi adalah seorang pesimis. Namun pada kebanyakan periode terdapat suatu nada umum yang berlaku di antara para penulis besar. Di Inggris, nada itu berwatak riang dalam zaman kekuasaan Elizabeth dan pada abad ke-18. Di Perancis, nada itu menjadi revolusioner di sekitar tahun 1750. Di Jerman, menjadi berwatak nasionalistik sejak tahun 1813. Dalam periode dominasi eklesiastik sejak abad ke-5 hingga abad ke-15. Berlangsung konflik tertentu antara apa yang diyakini secara teoritis dan apa yang sesungguhnya dirasakan. Secara teoritis, dunia ini ibarat lembah air mata, suatu persiapan di tengah penderitaan bagi suatu dunia yang akan datang. Namun pada praktiknya, para penulis buku yang nyaris semuanya adalah kalangan rohaniawan tak bisa mengingkari rasa gembiranya betapa kekuasaan berada di tangan gereja. Mereka memperoleh kesempatan untuk melakukan banyak aktivitas, tentu yang mereka percaya ada faedahnya. Dengan demikian, mereka memiliki mentalitas kelas penguasa, bukan mentalitas orang-orang yang merasa dirinya terbuang ke dunia asing. Ini adalah bagian dari dualisme yang menarik, yang berlaku di sepanjang abad pertengahan. Yang disebabkan oleh fakta bahwa gereja, meskipun bersediakan pada keyakinan tentang akhirat, merupakan lembaga terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Persiapan psikologis bagi sifat ukhrawi agama Kristen ini berasal dari periode Helenistis dan ada kaitannya dengan menyusun peranan negara kota. Sampai kepada Aristoteles, para filsuf Yunani, meskipun mereka mungkin mengeluhkan masalah ini atau itu, pada dasarnya mereka tak memiliki pandangan dunia yang berputus asa, dan tak pula mereka merasakan dirinya tidak berdaya secara politik. Kadangkala, bisa jadi mereka termasuk anggota suatu kelompok yang kalah. Akan tetapi, kalaupun memang demikian, kekalahan mereka disebabkan oleh kemungkinan-kemungkinan di dalam konflik, dan bukan karena kelemahan yang tak terhindarkan pada para cendekiawan itu. Bahkan mereka yang seperti Pythagoras dan Plato, yang dalam suasana batin tertentu mengutuk dunia indrawi dan mencari jalan keluar lewat mistisisme, pun memiliki rencana-rencana praktis untuk menggiring kelas penguasa menjadi para santo dan kaum cerdik cendekia.
Ketika kekuasaan politik beralih ke tangan orang-orang Makedonia, para filsuf Yunani pun sudah sewajarnya menyingkir dari politik dan lebih mencurahkan diri pada masalah keutamaan atau keselamatan individu. Mereka tak lagi menanyakan bagaimana manusia bisa menciptakan negara yang baik. Yang lebih mereka pertanyakan adalah bagaimana manusia bisa tetap luhur di dalam dunia yang nurjana, atau berbahagia di dalam dunia yang syarat derita. Benar bahwa perubahan itu hanyalah menyangkut soal tarafnya. Masalah-masalah demikian tadi sudah pernah dipertanyakan sebelumnya. Dan kaum Stoa nantinya selama sekian waktu kembali mengarah perhatiannya pada politik-politik Romawi, bukan politik Yunani. Tetapi perubahan bagaimanapun juga tetap nyata. Dengan mengecualikan filsafat stoicisme sampai derajat tertentu di sepanjang periode kekuasaan Romawi, pandangan mereka yang biasanya mencurahkan pikiran dan perasaan secara serius menjadi kian subjektif dan individualistis. Hingga akhirnya, Kristianitas mengembangkan suatu asas tentang penyelamatan individu yang mengilhami semangat pewartaan agama dan melahirkan gereja. Sebelum hal itu terjadi, tak ada satupun lembaga yang kepadanya para filsuf bisa memberikan kesetiaannya sepenuh hati. Dan karenanya, tak ada saluran yang layak bagi rasa cintanya yang sah terhadap kekuasaan. Karena alasan inilah, para filsuf dalam periode Helenistis sebagai manusia menjadi lebih terbatas jika dibandingkan mereka yang hidup di saat negara kota masih bisa mengilhamkan kesetiaan. Mereka memang masih berpikir sebab mereka tak bisa untuk tidak berpikir. Namun jarang sekali mereka berharap bahwa pemikirannya akan membuahkan pengaruh bagi kehidupan sehari-hari. Terdapat 4 mazhab filsafat yang didirikan di sekitar zamannya Alexandria. 2 di antaranya yang paling terkenal, mazhab Stoa dan mazhab Epikurean, yang menjadi pokok bahasan dalam bab selanjutnya. Dalam bab sekarang, ini kita akan memusatkan perhatian pada mazhab sinis dan mazhab skeptis. Melalui upaya pendirinya Diogenes, mazhab yang pertama dari keempat mazhab di atas mengambil sumbernya dari Antisthenes, seorang murid Socrates yang umurnya kira-kira 20 tahun lebih tua daripada Plato. Antisthenes adalah tokoh yang terkemuka yang dalam beberapa hal agak menyerupai Tolstoy. Sampai sesudah kematian Socrates, ia hidup di kalangan bangsawan sesama murid Socrates dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekolotan sikap. Namun suatu hal, entah kekalahan Athena atau kematian Socrates, atau karena sudah muak dengan pembantahan filsafat yang berlarut-larut, lantas menyebabkan dirinya sesudah umurnya tak bisa dikatakan muda, memandang rendah segala sesuatu yang sebelumnya ia hargai. Ia tak menghendaki apapun kecuali kebaikan yang sederhana. Ia menggabungkan diri dengan para pekerja kasar dan berpakaian sebagaimana salah seorang dari mereka. Ia memberikan khotbah di tempat terbuka dengan gaya tertentu sehingga mereka yang tidak terpelajar bisa memahami. Segala filsafat yang serba mulu ia anggap tak ada gunanya. Apa yang bisa diketahui haruslah bisa diketahui oleh orang kebanyakan. Ia meyakini prinsip kembali ke alam dan menerapkan keyakinan itu pada lingkup yang amat luas. Tidak perlu ada pemerintahan, harta milik pribadi, perkawinan, agama yang terlembaga. Para pengikutnya mungkin juga dia sendiri mengutuk perbudakan. Ia sepenuhnya bersikap asketik. Namun, ia menistakan kemewahan dan semua upaya untuk mengejar kenikmatan jasmani yang bersifat semu. Saya lebih baik gila daripada bersuka cita, ujarnya. Ketenaran Antisthenes diungguli oleh ketenaran muridnya, Diogenes, seorang pemuda dari Sinope di Eusine yang pada pertemuan pertama tidak dia Antisthenes pedulikan. Anak seorang penukar uang, money change, yang buruk reputasinya dan pernah dipenjara karena merusak mata uang. Antisthenes mengusir pemuda itu pergi.
Namun ia tak mau peduli. Antisenes memukulnya dengan pentungan. Namun ia tetap bergeming. Ia mendambakan kebijaksanaan dan berpendapat bahwa ia memperolehnya dari Antisenes. Tujuan hidupnya adalah mengajarkan apa yang pernah diperbuat ayahnya, merusak mata uang, namun dalam skala yang jauh lebih luas. Ia ingin merusak semua mata uang yang berlaku di dunia. Semua cap yang lazim berlaku adalah palsu. Orang-orang dicap sebagai jenderal dan raja. Berbagai hal dicap sebagai kehormatan, kebijaksanaan, kebahagiaan, dan kekayaan. Semuanya hanyalah logam mentah dengan cap yang menipu. Ia memutuskan untuk hidup seperti anjing. Dan karena itulah ia disebut seorang sinis atau sinik, yang berarti anjing. Ia menolak semua konvensi, baik itu agama, adat istiadat, sandang, pangan, papan, atau sopan santun. Dikisahkan bahwa ia tinggal dalam sebuah bak. Namun Gilbert Murray meyakinkan kita bahwa cerita itu keliru. Yang benar adalah sebuah toko besar seperti jenis ini dipakai pada zaman primitif untuk upacara penguburan. Ia hidup dengan mengemis seperti seorang fakir di India. Ia menyatakan ikatan persaudaraannya bukan hanya dengan seluruh ras manusia, namun juga dengan binatang-binatang. Ia adalah seorang yang mengenai dirinya banyak sekali dongeng yang diriwayatkan. Bahkan ketika dia masih hidup, semua orang tahu betapa Alexander mengunjungi dia dan menanyakan apakah dia menginginkan karunia. Hanya akan menghalangi cahayaku. Demikian jawabnya. Ajaran Diogenes sama sekali berbeda dengan apa yang di zaman sekarang kita sebut sinis atau sinikal. Bahkan sangat bertolak belakang. Ia memiliki semangat menyala-nyala untuk mencapai keutamaan, yang dalam perbandingannya dengan keutamaan itu sebaliknya ia nyatakan bahwa barang-barang dunia tak ada nilainya. Ia berusaha mencapai keutamaan dan kebebasan moral dengan jalan melepaskan diri dari hasrat tak usah pedulikan berbagai barang yang bisa dilimpahkan oleh nasib mujur dan akan terbebaskan kamu dari ketakutan. Dalam hal ini, sebagaimana akan kita lihat, doktrinnya diambil alih oleh kaum Stoa. Namun mereka tidak mengikuti ajarannya yang menolak kenikmatan hidup hasil peradaban. Ia menganggap Prometheus telah dihukum secara adil karena memperkenalkan berbagai keterampilan kepada manusia yang lantas mengakibatkan keruwetan dan kepalsuan dalam kehidupan modern. Dalam hal ini, ia mirip para pengikut Tao, Rousseau, dan Tolstoy, namun lebih konsisten dibanding mereka. Walaupun ia hidup sejaman dengan Aristoteles, corak ajarannya lebih sesuai dengan semangat zaman Helenistis. Aristoteles adalah filsuf Yunani berakhir yang menghadapi dunia ini dengan sikap riang. Sesudah Aristoteles, semua filsuf dalam berbagai bentuk mengemukakan filsafat yang memalingkan diri. Dunia ini buruk, marilah kita belajar untuk terbebas darinya. Segala barang di luar diri kita tak bisa dipercaya. Barang-barang itu berasal dari nasib mujur, bukan ganjaran bagi upaya kita sendiri. Hanya segala sesuatu yang subjektif, keutamaan, atau kepuasan yang bersumber dari sikap memalingkan diri, yang bisa dipercaya dan karenanya. Hanya hal-hal demikian itu, sejarah yang akan dihargai oleh orang yang bijaksana. Secara pribadi, Diogenes sendiri sebetulnya adalah seorang yang bersemangat besar. Namun ajarannya seperti semua ajaran pada zaman Helenistis adalah ajaran yang hanya menarik bagi orang-orang yang sudah merasa letih, yang di dalam dirinya kekecewaan telah memadamkan gairah hidup yang alamiah. Dan jelas bahwa itu bukanlah ajarannya dimaksudkan untuk bisa mendorong seni, ilmu pengetahuan, atau kenegarawanan, atau kegiatan apapun lainnya yang berfaedah, kecuali sekedar protes terhadap angkara yang sedemikian berkuasa. Menarik untuk mencermati bagaimanakah jadinya ajaran mazhab sinis itu ketika disebarluaskan. Pada permulaan abad ketiga sebelum Masehi, ajaran kaum sinis menjadi mode, terutama di Alexandria. Mereka menerbitkan wejangan ringkas yang mengungkapkan betapa nikmatnya hidup tanpa memiliki barang-barang material. Betapa bahagianya manusia jika hidup hanya dengan makan seadanya.
Betapa yang mungkin saja benar jika berada di Mesir. Betapa tololnya jika seorang mencintai tanah airnya atau meratapi kematian anak atau sahabatnya. Karena putraku atau istriku mati, ujar Thales, salah seorang yang menyebarluaskan ajaran kaum sinis. Cukuplah itu menjadi alasan untuk melalaikan diriku sendiri yang masih hidup dan tak mau lagi mengurus harta milikku. Hingga di sini, lantas sulit jadinya untuk bersimpati terhadap hidup yang sederhana, yang sekaligus lalu berkembang menjadi terlampau sederhana. Orang mungkin akan heran, siapakah yang akan menikmati wejangan-wejangan itu? Apakah orang-orang kaya yang beranggapan bahwa penderitaan kaum papa hanya ada dalam khayalan? Ataukah kaum miskin baru yang sedang mencoba memandang rendah para usahawan yang meraih kesuksesan? Atau mungkinkah mereka orang-orang munafik yang menipu diri sendiri bahwa sedekah yang mereka terima tak ada artinya? Kepada seorang kaya, Thales mengatakan, engkau memberi dengan sukarela, dan aku mengambil darimu dengan sikap perwira, tidak dengan menyembah-nyembah atau merendahkan diriku sendiri secara hina, pun tidak dengan mencela. Sebuah ajaran yang sangat gampang. Sinisme populer tidak mengajarkan penolakan terhadap hal-hal yang baik di dunia ini, melainkan sekedar ketidakpedulian tertentu terhadap hal-hal itu. Dalam hal seorang yang berhutang, mungkin hal ini lantas menjadi dorongan untuk tak pedulikan kewajiban pada si pemberi pinjaman. Di sini kita bisa melihat bagaimana istilah sinis lantas memperoleh pengertiannya yang lazim. Segi-segi yang terbaik dalam ajaran mazhab sinis lantas bergulir menuju stoicisme, yang sekaligus merupakan sifat yang lebih bulat dan utuh. Skeptisisme sebagai ajaran dari berbagai mazhab dikemukakan pertama kali oleh Pyrrho yang pernah menjadi serdadu dalam pasukan Alexander dan pernah bertugas bersama pasukan itu sampai ke India. Pekerjaan itu tampaknya telah cukup memberi pengalaman melancong, dan kemudian dia melewatkan sisa hidupnya di kota kelahirannya, Elis, di mana ia meninggal pada tahun 275 sebelum Masehi. Tak ada banyak hal yang baru dalam doktrinnya, kecuali dilakukannya sistematisasi dan formalisasi tertentu atas berbagai keraguan-raguan sebelumnya. Skeptisisme dalam kaitannya dengan persepsi indera telah menjadi persoalan para filsuf Yunani sejak masa yang amat dini. Yang bisa dikecualikan adalah mereka yang seperti Parmenides dan Plato, menolak nilai kognitif persepsi dan menjadikan penolakan mereka itu sebagai peluang untuk melahirkan dogmatisme intelektual. Kaum sofis terutama Protagoras dan Gorgias telah digiring oleh ambiguitas dan kontradiksi yang muncul pada persepsi indrawi menuju suatu subjektivisme yang menyerupai pandangan Hume. Pyrrho mungkin sebab dengan pintarnya ia tak menulis satupun buku, telah menambah skeptisisme moral dan logis pada skeptisisme yang berkenaan dengan indera. Konon ia pernah mengutarakan bahwa mustahil terdapat landasan rasional apapun untuk memilih rangkaian tindakan yang satu daripada lainnya. Di dalam praktik, ini bisa diartikan bahwa seorang bisa saja cocok dengan adat istiadat negeri manapun yang ia tempati. Seorang pengikutnya di zaman modern mungkin bisa pergi ke gereja pada suatu minggu dan berdoa dengan sikap berlutut sebaik-baiknya, tetapi tanpa keyakinan religius apapun yang bisa dianggap mengilhami tindakannya itu. Kaum skeptis di zaman kuno menjalankan seluruh ritual keyakinan pagan dan kadangkala bahkan menjadi para pendetanya. Skeptisisme mereka memberikan jaminan bahwa perilaku ini tak bisa dibuktikan keliru, dan pandangan awam mereka yang telah melestarikan filsafat mereka memberi mereka keyakinan bahwa tindakan demikianlah yang menyenangkan. Skeptisisme sudah sewajarnya menimbulkan daya tarik bagi banyak pikiran yang tak filosofis. Orang-orang menyaksikan beraneka ragaman mazhab-mazhab dan begitu tajamnya pemperbantahan antar mereka.
dan memutuskan bahwa mereka semua mengaku memiliki pengetahuan yang pada kenyataannya tak terjangkau. Skeptisisme adalah pelipur bagi manusia pemalas, sebab ia menganggap orang bodoh sama bijaksananya dengan cendekiawan yang benar-benar terpelajar. Bagi orang-orang yang berdasarkan perangainya membutuhkan semacam pedoman, skeptisisme agaknya tak akan memuaskan. Sebab sebagaimana semua ajaran dalam periode Helenistis, skeptisisme memaksudkan dirinya sendiri sebagai penawar kecemasan. Buat apa memusingkan diri mengenai masa depan? Masa depan sama sekali tidak pasti. Engkau tuh bisa menikmati masa kini. Apa yang bakal terjadi masih belum pasti. Karena alasan inilah, skeptisisme mengalami kesuksesan luar biasa di tengah masyarakat umumnya. Perlu diperhatikan bahwa skeptisisme sebagai suatu filsafat bukanlah sekedar keraguan-raguan, melainkan sesuatu yang bisa disebut keraguan dogmatis. Seorang ilmuwan mengatakan, saya kira masalahnya begini dan begitu, tetapi saya tidak yakin. Seorang yang memiliki keingintahuan intelektual berujar, saya tidak tahu bagaimana masalahnya, tetapi saya akan berusaha mengetahuinya. Seorang penganut skeptisisme filosofis mengatakan, tak seorang pun yang mengetahui dan tak seorang pun yang akan bisa mengetahui. Ini merupakan unsur dogmatisme yang menyebabkan sistem tersebut lemah. Kaum skeptis tentu saja membantah bahwa mereka secara dogmatis menekankan mustahilnya pengetahuan. Namun bantahan mereka tidak meyakinkan. Akan tetapi, murid Timon mengutarakan sejumlah argumen intelektual yang berdasarkan logika orang Yunani. Amat sulit dijawab. Satu-satunya logika yang dipakai oleh orang Yunani adalah deduksi, dan seperti Euclides, semua deduksi harus berawal dari asas-asas umum yang dianggap jelas dengan sendirinya self-evidence. Timon menolak adanya kemungkinan untuk menemukan asas demikian itu. Dengan demikian, segala sesuatu harus dibuktikan berdasarkan sesuatu lainnya lagi. Dan semua argumen akan merupakan suatu rangkaian melingkar atau tak berujung. Dan tak bergantung pada apapun. Dalam kasus yang manapun, lalu tak ada yang bisa dibuktikan. Argumen ini sebagaimana akan kita lihat berupaya memangkas angkar filsafat Aristotelian yang mendominasi abad pertengahan. Beberapa bentuk skeptisisme yang pada zaman kita sekarang dikemukakan oleh orang-orang yang tidak sepenuhnya skeptis, belum terpikirkan oleh kaum skeptis zaman kuno. Mereka tidak meragukan fenomena atau mempersoalkan proposisi-proposisi yang menurut pendapat mereka hanya mengungkapkan apa yang kita ketahui secara langsung mengenai fenomena. Sebagian besar karya Timon telah hilang. Namun dua fragmen tulisan yang masih selamat bisa menggambarkan pendirian ini. Seorang mengatakan fenomena senantiasa valid, yang lainnya berujar bahwa madu adalah manis. Saya menolak untuk setuju bahwa madu itu tampaknya manis. Saya setuju sepenuhnya. Seorang penganut skeptisisme modern akan menyatakan bahwa fenomena hanya terjadi dan tidaklah valid atau tak valid. Apa yang valid atau tak valid pasti merupakan suatu pernyataan, dan tak ada pernyataan yang bisa sedemikian erat kaitannya dengan fenomena sehingga tak mungkin keliru. Berdasarkan alasan serupa, ia akan mengatakan bahwa pernyataan madu tampaknya manis pun merupakan sesuatu yang sangat mungkin dan tidak sepenuhnya pasti. Dalam beberapa hal, doktrin Timon sangat mirip dengan pandangan Hume. Ia berpendapat bahwa sesuatu yang belum pernah disaksikan atom-atom umpamanya tak bisa disimpulkan secara valid. Namun jika dua fenomena sudah sering disaksikan bersama-sama, maka yang satu bisa disimpulkan berdasarkan yang lain. Timon tinggal di Athena pada tahun-tahun terakhir masa hidupnya yang panjang, dan meninggal di tempat pada tahun 235 sebelum Masehi. Seiring kematiannya, maka mazhab Phairo sebagai suatu mazhab pun tamat di riwayatnya. Akan tetapi, doktrin-doktrinnya dengan sedikit modifikasi ini mungkin tampak ganjil diambil alih oleh akademi yang mewakili tradisi Platonis. Orang yang menyebabkan revolusi filosofis yang mengejutkan ini adalah
Arcesilaus yang hidup sejaman dengan Timon dan meninggal pada usia lanjut kira-kira tahun 240 sebelum Masehi. Apa yang dipetik dari Plato oleh kebanyakan orang adalah keyakinan terhadap dunia intelektual yang supra-indrawi dan keyakinan bahwa jiwa yang kekal lebih unggul daripada tubuh yang fana. Namun pandangan Plato memiliki banyak sisi dan dalam sejumlah hal bisa dianggap mengajarkan skeptisisme. Sokrates dalam karya Plato mengaku tak mengetahui apa-apa. Ya, lazimnya menganggap pernyataan itu sebagai ironi. Namun pernyataan itu sebetulnya bisa dipersoalkan secara serius. Banyak dialog-dialog Plato yang tak mencapai kesimpulan apapun dan sengaja membiarkan pembaca dalam keadaan ragu-ragu. Sejumlah dialog misalnya, separuh terakhir dari dialog berjudul Parmenides mungkin tampak tak punya tujuan apapun selain menunjukkan bahwa sisi yang manapun dari semua persoalan bisa sama-sama meyakinkan. Dialektika Platonis bisa dianggap sebagai suatu tujuan daripada sekedar sarana. Dan jika dipandang secara demikian, maka dialektika itu memang telah mendukung skeptisisme secara luar biasa. Inilah yang tampaknya merupakan cara Arcesilaus untuk menafsirkan pandangan Plato yang menurut pengakuannya masih dia ikuti. Ia telah memenggal kepala Plato, tetapi bagaimanapun juga bagian badannya yang tertinggal memang asli. Cara Arcesilaus menunjukkan banyak hal yang patut dipuji. Sekiranya orang-orang Buddha yang belajar padanya telah mampu menghindari diri agar tak terlumpuhkan olehnya. Ia tak mengajukan tesis apapun. Namun ia akan menyangkal semua tesis yang disusun oleh seorang murid. Kadangkala ia sendiri mengemukakan dua proposisi yang saling bertentangan secara berurutan dan menunjukkan bagaimana mempertahankan masing-masing tesis secara meyakinkan. Seorang murid yang cukup bersemangat untuk mendebat barangkali memang bisa mempelajari ketangkasan dan cara menghindari kesalahan pada kenyataannya. Tak seorang pun yang tampaknya telah mendapatkan pelajaran apapun kecuali kelihayan dan ketidakpedulian terhadap kebenaran. Sedemikian besar pengaruh Arcesilaus sehingga akademi tetap berwatak skeptis hingga kira-kira 200 tahun. Di pertengahan periode skeptis ini terjadi satu peristiwa menarik. Karneades, pengganti Arcesilaus yang cukup disegani sebagai kepala akademi, merupakan salah satu dari 3 filsuf yang dikirim oleh Athena untuk sebuah misi diplomatik ke Romawi pada tahun 156 sebelum Masehi. Menurutnya, tak ada alasan bahwa kedudukannya yang terhormat sebagai duta itu harus menghalangi untuk memanfaatkan peluang penting. Sehingga ia pun menyelenggarakan serangkaian kuliah di Romawi. Kalangan pemuda yang saat itu ingin sekali meniru adat kebiasaan orang Yunani dan mengetahui kebudayaan Yunani pun berbondong-bondong menyimak kuliahnya. Kuliahnya yang pertama menguraikan pandangan Aristoteles dan Plato tentang keadilan dan sepenuhnya bersifat mendidik. Akan tetapi kuliahnya yang kedua memusatkan perhatian untuk menyanggah semua yang telah ia paparkan pada kuliahnya yang pertama. Bukan dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang bertolak belakang, namun sekedar untuk menunjukkan bahwa semua kesimpulan tak bisa dibenarkan. Sokratesnya, Plato, pernah menyatakan bahwa melakukan ketidakadilan merupakan kejahatan yang lebih besar akibatnya bagi pelakunya sendiri daripada bagi yang diperlakukan tak adil itu. Karneades, dalam kuliahnya yang kedua, menyikapi pendapat itu dengan cemoohan. Negara besar, demikian ujarnya, bisa menjadi besar dengan melakukan agresi secara tak adil terhadap tetangganya yang lebih lemah. Di Romawi, pendapat ini sama sekali tak bisa dibantah. Di atas kapal yang sedang karam, Anda bisa menyelamatkan diri Anda dengan mengorbankan orang lain yang lebih lemah. Dan Anda bisa dinilai bodoh jika tak melakukannya. Di mata Karneades, semboyan selamatkan dahulu perempuan dan anak-anak agaknya bukanlah semboyan yang menghasilkan keselamatan pribadi. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda sedang melarikan diri dari musuh yang memenangkan pertempuran, sementara kuda Anda sudah lari, namun Anda lihat ada seorang kawan yang terluka di atas punggung kuda? Jika Anda cepat tanggap, Anda akan melemparkan dia dari punggung kuda dan merampas kuda itu, tanpa peduli dengan apapun yang dianjurkan oleh asas keadilan. Semua argumentasi yang sangat tidak mendidik ini akan mengejutkan mereka yang bukan pengikut Plato.
sejati. Namun tampaknya pendapat itu telah menyenangkan kawula muda Romawi yang berpikiran modern. Ada satu orang yang tidak merasa senang dengan kuliah itu, dan dia adalah Situa Cato, yang mewakili kode moral yang keras, kaku, bodoh, dan brutal. Dan dengan prinsip itulah, Romawi mampu menaklukkan Kartago. Sejak usia muda hingga hari tuanya, ia hidup sederhana, bangun pagi-pagi, menangani kerja keras dan yang keras, hanya menyantap makanan kasar dan tak pernah mengenakan pakaian yang harganya lebih dari 100 picis. Terhadapnya negara ini ya luar biasa jujur, menghindari semua tindakan suap dan mencuri. Ia mewajibkan orang-orang Romawi lainnya melakukan semua keutamaan yang telah ia jalankan sendiri, dan menegaskan bahwa menuntut dan menangkap seorang durjana adalah tindakan yang paling utama yang bisa dilakukan seorang yang jujur. Sedapat mungkin ia memberlakukan adat istiadat Romawi kuno yang keras. Cato pun mencopot seorang bernama Manilius dari anggota Senat yang berpeluang besar untuk diangkat menjadi konsul di tahun berikutnya hanya karena ia mencium istrinya terlalu mesra di siang hari dan di depan anak perempuannya. Dan karena marah mengenai hal itu, Manilius mengatakan kepada Calo, istrinya tak pernah lagi menciumnya kecuali jika dibentak. Ketika Cato berkuasa, ia melarang kemewahan dan pesta pora. Ia menyuruh istrinya agar tak hanya menyusui anak kandungnya sendiri, tetapi juga anak dari budak-budaknya, dengan maksud agar setelah mendapatkan susu yang sama, anak-anak para budak itu setia kepada anak kandungnya jika para budaknya sudah terlampau tua untuk bekerja. Ia menjual mereka tanpa rasa iba. Ia menekankan bahwa para budaknya harus hanya bekerja dan tidur. Ia mendorong budak-budaknya untuk saling berselisih, sebab ia tak suka jika mereka saling bersahabat. Jika seorang budak melakukan kesalahan besar, ia akan memanggil budak-budaknya yang lain dan menyuruh mereka untuk memutuskan hukuman mati bagi budak yang bersalah. Ia kemudian melaksanakan hukuman mati itu dengan tangannya sendiri di hadapan para budak lainnya. Perbedaan antara Cato dan Carneades sangat jelas. Yang satu berwatak brutal disebabkan moralitas yang teramat keras dan terlalu tradisional, sedangkan yang lain berwatak rendah karena moralitas yang terlalu lembek dan terlampau terpengaruh oleh kehancuran sosial di dunia Helenistis. Marcus Cato bahkan sejak awal ketika para pemuda mulai belajar bahasa Yunani, dan ketika bahasa itu semakin menarik perhatian di Romawi, sudah tak menyukainya. Khawatir jika kaum muda Romawi yang sangat berminat untuk menimba pengetahuan dan kepandaian berbicara akan sama sekali tak menghargai lagi kehormatan dan kemuliaan ketentaraan. Maka suatu hari di hadapan Senat, ia secara terbuka mengemukakan adanya kesalahan, bahwa para duta sudah cukup lama di tempat itu, dan tak menyampaikan pesan apapun, dengan mempertimbangkan pula bahwa mereka adalah orang-orang yang licik dan dengan mudah bisa menghasut sesuai kepentingan mereka. Dan jika sudah tidak ada hal-hal lain lagi, maka yang perlu dilakukan tinggal membujuk para anggota Senat untuk memutuskan suatu jawaban bagi para duta, dan mengirim mereka pulang kembali ke sekolah-sekolah mereka untuk mengajar anak-anak mereka sendiri di Yunani, dan meninggalkan anak-anak Romawi sehingga anak-anak Romawi bisa belajar mentaati hukum dan senat seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Maka ia mengatakan demikian itu kepada senat bukan karena membeberkan suatu maksud buruk atau kebencian pribadi kepada Carneades sebagaimana dugaan banyak orang, namun karena ia pada dasarnya memang membenci filsafat. Di mata Cato, orang-orang Athena adalah bangsa yang lebih rendah dan tak memiliki hukum. Tak jadi soal jika mereka dihina karena kedangkalan intelektual. Namun kaum muda Romawi harus dijaga agar tetap kolot, imperialistis, bengis, dan tolol. Akan tetapi Cato gagal. Bangsa Romawi nantinya di samping tetap melestarikan perangai jahat dari Cato pun mewarisi tabiat buruk Carneades. Kepala akademi berikutnya sesudah Carneades dan adalah seorang dari Kartago yang nama aslinya Hasdrubal. Namun dalam berhubungan dengan orang-orang Yunani lebih suka menyebut dirinya
Clitomachus. Berbeda dengan Carneades yang membatasi dirinya dengan kegiatan mengajar. Clitomachus telah menulis lebih dari 400 buku, yang beberapa di antaranya ditulis dalam bahasa Phoenicia. Pendirian yang meyakininya tampak serupa dengan pendirian Carneades. Dalam sejumlah hal, pandangan dari kedua orang itu bermanfaat. Dua orang skeptis itu menempatkan diri melawan keyakinan terhadap ilmu nujum, ilmu sihir, dan astrologi yang memang kian merajalela. Mereka pun mengembangkan suatu ajaran yang konstruktif mengenai derajat probabilitas. Meskipun mustahil kita meyakini suatu kepastian, beberapa hal lebih berkemungkinan untuk benar daripada beberapa hal lainnya. Probabilitas hendaknya menjadi panduan kita di dalam praktik, sebab memang beralasan untuk bertindak berdasarkan hipotesis yang probabilitas kebenarannya paling tinggi. Ini merupakan salah satu pandangan yang akan disepakati oleh sebagian besar filsuf modern. Sayangnya, buku yang menguraikan persoalan ini telah hilang, dan sukar untuk menyusun kembali doktrin tersebut berdasarkan beberapa petunjuk yang masih ada. Sesudah Clitomachus, akademi tak lagi berpandangan skeptis, dan semenjak zamannya Antiochus yang meninggal tahun 69 sebelum Masehi, selama berabad-abad kemudian ajarannya bisa dikatakan tak berbeda dengan ajaran kaum Stoa. Walau demikian, skeptisisme tidaklah lenyap. Skeptisisme dihidupkan kembali oleh seorang berkebangsaan Kreta bernama Aenesidemus yang berasal dari Kronosos, di mana, sebagaimana yang kita ketahui, agaknya telah terdapat kaum skeptis semenjak 2000 tahun sebelumnya yang menyuguhkan hiburan bagi para kerabat istana dan kendor moralnya dengan ajaran yang meragukan keramatan Dewi Ratu Binatang. Tak ada kepastian tentang masa hidup Aenesidemus. Ia membuang doktrin-doktrin probabilitas yang diajarkan Carneades dan mengembalikannya ke bentuk skeptisisme yang lebih awal. Pengaruhnya cukup besar. Pemikirannya dianut oleh penyair Lucian pada abad kedua Masehi, dan tak lama kemudian juga oleh Sextus Empiricus, satunya filsuf skeptis dari zaman antik yang karya-karyanya masih lestari. Sebagai misal, ada risalah ringkas berjudul Argumen-argumen untuk menyangkal keyakinan terhadap Tuhan yang diterjemahkan oleh Edwin Bevan dalam bukunya Later Greek Religion, halaman 52 sampai 56, dan dikemukakan oleh Bevan bahwa pemikiran itu mungkin dipetik oleh Sextus Empiricus dari Carneades, sebagaimana dilaporkan oleh Clitomachus. Risalah itu dibuka dengan penjelasan bahwa dalam hal perilaku, kaum skeptis bersikap ortodoks. Kami kaum skeptis dalam perbuatan praktis, mengikuti adat yang berlaku di dunia, namun tanpa menganut satupun pendapat mengenainya. Kami mengatakan bahwa para dewa ada dan melakukan ibadah bagi para dewa itu, serta mengatakan bahwa mereka mengendalikan jalannya dunia ini. Namun dalam mengatakan hal itu, kami tidak mengungkapkan suatu keyakinan dan menghindari kecerobohan orang-orang yang dogmatis. Selanjutnya ia kemukakan bahwa orang-orang saling berbeda pendapat mengenai sifat Tuhan. Umpamanya sejumlah orang berpendapat bahwa dia berwujud, sejumlah lainnya mengatakan tak berwujud. Karena kita tidak memiliki pengalaman mengenai dia, maka kita tidak tahu sifat-sifatnya. Eksistensi Tuhan bukanlah sesuatu yang jelas dengan sendirinya, dan karena itu memerlukan bukti. Dikemukakan pula sebuah argumen yang agak membingungkan untuk menunjukkan bahwa mustahil terdapat bukti mengenai hal itu. Selanjutnya ia membahas masalah kejahatan dan menyimpulkan dengan pernyataan sebagai berikut. Mereka yang menegaskan secara positif bahwa Tuhan eksis tak bisa luput dari perbuatan durhaka, sebab jika mereka mengatakan bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya, maka mereka menganggap dia sebagai pencipta berbagai hal yang jahat. Dan di lain pihak, jika mereka katakan bahwa dia hanya berkuasa atas sebagian hal, atau bahwa dia tak berkuasa atas apapun, berarti mereka menganggap Tuhan peragu atau impoten. Dan anggapan demikian itu jelas melanggar iman. Skeptisisme kendati pun tetap menarik perhatian sejumlah orang terpelajar hingga di suatu saat di abad ketiga Masehi.
Sesungguhnya bertolak belakang dengan watak zaman itu yang kian bergulir menuju agama yang dogmatis serta doktrin tentang keselamatan. Skeptisisme mengandung cukup kekuatan yang bisa mempengaruhi kaum terpelajar untuk merasa tidak puas dengan agama-agama negara. Namun skeptisisme bukan di dalam lingkup yang sepenuhnya intelektual, tak memiliki sesuatu yang positif untuk ditawarkan sebagai pengganti agama-agama itu. Sejak zaman Renaissance dan seterusnya, skeptisisme teologis telah dilengkapi oleh sebagian besar penganjurnya dengan suatu keyakinan yang berapi-api terhadap ilmu pengetahuan. Sedangkan di zaman antik belum ada hal semacam itu yang melengkapi keraguan. Tanpa perlu menjawab argumen-argumen kaum skeptis, dunia antik pun mengalihkan perhatiannya dari mereka. Dewa-dewi Olimpian telah kehilangan wibawanya, maka terbukalah jalan lapang bagi berlangsungnya invasi agama-agama oriental yang bersaing demi keyakinan tahayul hingga saatnya agama Kristen meraih kemenangan.